قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر عند البيت مضطجعا بين رجلين إذ أتاه جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر فاحتملوا حتى جاءوا به زمزم فاستلقوه على ظهره فتولاه منهما Jibril. Dinyatakan di sini pengarang kitab ini memulainya mula-mula detik-detik daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu, di mana pada saat Nabi kita Muhammad SAW yang ditemani oleh pamannya beliau Sayyidina Hamzah dan juga sepupu beliau Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, maka beliau sedang berada pada saat itu fil hijri indal baiti, di lingkaran Hijr Ismail. Sedang apa di situ? Rasulullah SAW muttaji'an baina rajulain, sedang duduk, sedang berbaring, ya, bukan sedang duduk tapi sedang berbaring, karena pada saat itu masih sunyi Baitullah, ya, tidak seperti pada saat sekarang. Maka Rasulullah SAW dengan dua orang keluarganya tadi itu, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far, sedang baring-baring di kitaran Hijr Ismail. Idh atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar ay Israfil. Ada 3 malaikat yang mendekati Rasulullah SAW atas seizin dan perintah Allah. Dan kejadian ini memang tidak diduga-duga sebelumnya, tidak direncanakan oleh Rasulullah, dan beliau sendiri tidak tahu. Makanya tidak ada persiapan, ya, tidak ada persiapan Rasulullah, dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba datang Jibril membawa beliau. Makanya di saat sedang baring-baring aja di situ dengan pamannya, dengan sepupunya, datang Jibril. Tiba-tiba menciduk siapa? Menciduk Nabi Muhammad. Diciduk, dibawa tanpa kompromi itu. Iya, dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahtamaluhu, mereka bertiga itu membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'u bihi Zamzam, dibawa kemana? Sampai mereka itu berhenti di tempat sumber air Zamzam keluar. Berarti tidak jauh dari tempat itu, ya. Dari tempat Hijr Ismail itu tidak jauh, karena kita tawaf itu di kitaran Ka'bah itu, ya, tempat keluarnya air Zamzam di situ, ya, di belakang makomnya Ibrahim itu tempat air Zamzam keluar. Dulu mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, zaman pendatuan kita itu masih ada menyaksikan, ya, melihat tempat keluarnya air Zamzam langsung. Sekarang sudah ditutup, ya, jadi tahunya kita di situ tempat tawaf saja, lari-lari kecil. Padahal di situ di bawahnya ada sumber keluarnya air Zamzam yang tidak ada habis-habisnya dari masa Nabi Allah Ismail sampai sekarang berapa ribu tahun. Fahtamalu hatta ja'u bihi Zamzam, sampai ke tempat sumber air Zamzam keluar. Fastalqau, maka mereka 3 malaikat itu membaringkan Nabi Muhammad SAW ala dhahri. Nah, seperti membaringkan. Fatawallahu minhuma Jibril, maka yang mengeksekusi, ya, yang mengeksekusi ketuanya lah, artinya
dokter spesialisnya, spesialis bedah, dokter spesialis bedah, itu Jibril alaihissalam. Karena bukan kali pertama ini, sudah yang kesekian kalinya. Bahkan Nabi Muhammad itu di usia 5 tahun itu sudah dibedah oleh Jibril. Sama dokter spesialisnya masih Jibril juga, belum ganti-ganti. Ya, luar biasa. Dibedah, betul-betul dibedah. Dalam kitab lain diriwayatkan bisikinil ihsan, dengan pisau yang betul-betul lembut dan baik, pisaunya dari sorga. Ya. Tapi ya karena yang membedahnya Jibril, ya berbedalah ya persepsinya dengan prosesi pembedahan yang dilakukan oleh manusia. Ya, ada perbedaan. Dan Rasulullah SAW dibius, seperti mana kita kalau mau dibedah atau mau dioperasi itu kan dibius. Ya, jadi biar tidak terasa gitu. Ya. Nah, Rasulullah SAW dibius karena terasa Rasulullah. Waktu pertama kali dibedah di usia 5 tahun itu di rumahnya, di kebunnya Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad, itu tidak merasa Rasulullah. Iya. Halimatus Sa'diyah yang ketakutan pada saat itu diinfokan oleh Syaimah. Iya. Yaitu salah satu anaknya daripada Halimatus Sa'diyah yang menjadi temannya Rasulullah SAW, saudara susu, teman bermain. Ya, saudara susunya Nabi Muhammad SAW. Maka itu yang menyaksikan. Ya, lebih tua ya sedikit daripada Rasulullah SAW. Maka Saimah tadi itu datang ke uminya, Ummah. Ya, Muhammad. Ya, Muhammad dibelah. Ya, langsung ibunya tadi itu Halimatus Sa'diyah, ibunya Saimah, datang menghampiri Rasulullah SAW. Rasulullah sudah duduk di bawah pohon begini. Ya, lemes, tapi tidak merasa ada sesuatu, ada bekas-bekas bedahnya tidak ada, dan tidak merasa sakit karena memang dibius. Cuman bedanya kalau dibius malaikat setelahnya itu tidak merasa sakit. Kalau dibius kita di bedah asli itu setelahnya itu ya habis obatnya itu maka akan merasa sakit. Kayak orang lagi melahirkan sesar kan bius dulu. Nanti kalau sudah dijahit, selesai jahitannya, obatnya habis, itu merasa sakit, ada linu-linu dan lain sebagainya. Ini Rasulullah tidak ada, cuma lemes saja begini, pucat wajahnya, itu saja. Demikian juga ketika sebelum Isra, sebelum diperjalankan itu Nabi kita Muhammad SAW itu dibius dan dibedah dulu. Ya, dibedah dulu. Makanya bukan berarti dibedah, dibersihkan, ada kotorannya di dalam diri Rasulullah SAW, tidak. Zadahu tuhran ala tuhri, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Zadahu tuhran ala tuhri, sudah suci, sudah bersih. Ya, karena sudah beberapa kali dibedah, cuman lebih disucikan lagi. Ya, lebih disterilkan lagi. Alasannya karena ya akan berjumpa dengan Allah, ya harus betul-betul steril. Ya, dan ini memang salah satu skenarionya Allah, harus dibedah dahulu, itu skenarionya Allah karena akan dihadapkan dengan zat yang maha kuasa yang tidak mungkin manusia makhluk sekalipun secara all in bisa berjumpa secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril aja kada sanggup, Jibril yang terbuat dari cahaya langsung. Oh ya, itu tidak sanggup mendekat apalagi langsung bertatap. Ya, bertatap atau melihat Allah Subhanahu wa taala secara live, secara fizik, itu tidak sanggup. Maka ketika sampai ke Sidratil Muntaha itu Jibril melepaskan Nabi Muhammad SAW sorangan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, wahai Jibril, sudah ikut dengan saya ya Muhammad, kalau saya ikut dengan pihak, jangankan sampai ke hadapan hadirat Allah Subhanahu wa taala, satu langkah dari sekarang saya berdiri ini bisa terbakar saya. Bisa terbakar. Makanya ketika Allah tajalli di gunung Tur Sina, itu gunung saja sampai hancur. Ya. Nabi Musa nggak sanggup melihat gunung yang dimana di situ tajallinya Allah, langsung sa'iqah, semaput siup Nabi Allah Musa alaihissalam, ada sanggup. Ini Nabi Muhammad SAW
bisa langsung ya berdapat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini kan menandakan luar biasa. Dan itu bukan mimpi. Mungkin kalau kita baca di YouTube ada beberapa orang-orang yang tidak paham dengan masalah ilmu dan peristiwa ini, ya mereka menyatakan wah itu mimpi, katanya. Mimpi bagaimana? Orang yang berkehendak Allah, kata Allah subhanalladzi asra, bukan diulah-ulah oleh manusia, bukan dibuat oleh Rasulullah sendiri. Ini memang skenarionya Allah. Kalau sudah Allah berskenario, kayak seperti ada gerhana bulan, bisa manusia menciptakan gerhana bulan, gerhana matahari? Kan nggak bisa. Bisa manusia menciptakan air, ya, kemudian air itu menyatu, ya, yang sebelahnya dingin, yang sebelahnya tawar, yang sebelahnya asin. Bisa? Nggak bisa. Ada manusia menciptakan masih dalam satu air, namanya di Gunung Cermin, masih di Pulauan Kalimantan Timur bagian ujung sana, Gunung Cermin. Ya, jadi ada Maratua, ada Derawan, ada Pasir Putih, ada Gunung Cermin. Di situ ada laut, ya, atasnya tawar, bawahnya asin. Aneh kayak begitu. Bisa nggak manusia bikin seperti itu? Tidak bisa. Tapi karena memang Allah yang menciptakan, ini nggak boleh kita memungkiri. Makanya dalam hal ini Allah sudah mewanti-wanti. Ini aku buat seperti ini supaya kenapa? Linuriyahum min ayatina. Supaya aku ini bisa memperlihatkan kebesaran-kebesaranku lewat Nabi Muhammad dan diketahui oleh seluruh makhlukku. Karena yang tepat, yang paling timing untuk bisa dijadikan percontohan untuk bisa meyakinkan hamba semuanya tentang kebesaran Allah itu adalah Rasulullah, maka Rasulullah lah yang diangkat. Yang lain tidak bisa. Bukan berarti mereka tidak mau meminta kepada Allah. Sampai Nabi Allah Musa berkali-kali, Rabbi arini an andur ilaik. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk bisa melihat. Bisa melihat saja, bukan berjumpa. Melihat saja. Ya, Allah menjawab langsung, menolaknya, lantarani. Iya, sama sekali engkau tidak sanggup wahai Musa untuk melihat saya. Ya, nah, luar biasa kan. Rasulullah tanpa meminta diberikan kesempatan karena memang ini kehendaknya Allah Subhana. Makanya diawali dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Artinya suci daripada dusta, suci daripada kotoran, suci daripada dosa, suci daripada kekurangan, suci daripada sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini betul-betul Allah maha suci. Sucinya kita masih ada, ya, titik-titik noda-noda hitamnya, titik-titik dosanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala betul-betul suci, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya yakin hamba ini, karena yang memperjalankannya itu adalah Allah yang maha suci yang tidak mungkin berdusta kalau sudah berfirman, kan begitu. Asra bi abdihi, memperjalankan. Jadi bukan memang Rasulullah itu berjalan dengan kehendaknya, ya, tapi diperjalankan dengan kehendaknya Allah. Kalau diperjalankan berarti ada yang berkehendak di situ. Siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu kedua, bi abdihi, namanya abdun. Namanya abdun itu pasti terkandung di dalamnya dua arti. Ada arti ruh, ada arti jasad. Gitu. Itu namanya abdun. Abdullah. Ya, siapa? Abdullah. Oh, Abdullah berarti masih hidup orangnya. Kalau orang hidup itu pasti ada ruh. Ada ruh, ada rangka. Kan gitu. Rangka itu jasad. Makanya Allah memperjalankan bi abdihi, dengan hambanya yang dicintai. Artinya dengan bentuk fisik dan juga dengan ruhnya utuh manusia secara normal diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa di situ. Ya, Allah yang berskenario. Maka Allah, Rasulullah mengikuti aja, umpati aja. Apa ujar Allah? Aja. Iya ya Allah, sudah terserah aja. Umpat aja.
linuriyahu min ayatina. Ya, diperlihatkanlah kebesaran-kebesaran Allah. Termasuk diperlihatkan binatang buruk itu kan sudah satu kebesaran. Ya, buruk didatangkan kepada Nabi Muhammad. Yang cari di dunia buruk itu tidak ada. Itu buruk makhluk akhirat, adanya di sorga. Itu buruk kendaraannya, ya, kendaraannya Nabi Allah Ibrahim dan para nabi yang lainnya. Dalam riwayat buruk yang untuk kendaraan Nabi Muhammad itu spesial, memang buruk diciptakan oleh Allah untuk tunggangannya Rasulullah. Makanya sampai itu buruk ketika dihadapkan kepada Nabi Muhammad, dia loncat-loncat, itu buruk, bergembira, ria, senang. Oh ya, buruk itu dihadapkan kepada Nabi. Dan kurus buruk itu, sebagian ulama menyatakan, karena apa? Rindu dia dengan Nabi Muhammad. Waktu dia diciptakan dan diandak di sorga, ujar Allah, buruk ikam aku ciptakan sagan tunggangan kekasihku Muhammad ngarannya. Muhammad ngarannya. Nah, begitu mendengar itu, maka si buruk itu merindukan mana yang ngarannya Muhammad yang akan menunggangi aku beribu-ribu tahun. Ya, kada didapati hanya pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebelumnya didatangkanlah buruk, diambil oleh Jibril alaihissalam, dihadapkan kepada Nabi Muhammad. Senang, iya, loncat itu buruk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Kemudian fasyaqqa min thugrati nahrih, mulai Jibril, ya, fasyaqqa membelah, min thugrati nahrih, ya, dari bawah leher berarti di sini, dari sini sampai ke bawah situ pusat, panjang, bukan segini tapi berapa senti ya kalau segini tuh. Oh ya, lumayan panjang. Oh ya, mulai dari sini nih, ini ya, ujung daripada leher bagian bawah, ya, tenggorokan sampai ke pusat, disitulah dibelahnya, ya, bagian dada Nabi Muhammad SAW. Min thugrati nahri ila asfali batnih, asfal batnih, bagian perut bagian bawah, bagian pusar situ, dibelah oleh Jibril. Allahu Akbar. Thumma qala Jibril li Mikail i'tini bi tastin min ma'i zamzam kaima utahhira qalbahu wa ashraha sadrahu. Fastakhraja qalbahu faghasalahu 3 marrat wa nazza'a ma kana bihi min adha. Maka Jibril meminta kepada Mikail, i'tini bi tastin, bawakan aku wadah, gitu. Wadah kemudian diisi dengan air zam-zam, bawakan kepada aku. Namanya ada asisten. Jadi Jibril di situ, makanya kada sorangan, bertiga. Jibril, Mikail, Israfil. Ini stafnya Jibril, supaya nyaman. Artinya minta ini gitu. Logika artinya, masya Allah. Orang kan kalau berbeda begitu, nggak ada operasi seseorang itu sendirian. Ada 2, ada 3 orang kan begitu operasi, supaya tolong ambilkan, tolong cepat gitu kerjaannya. Satu yang bagian ngambilkan ini, satu bagian ngambilkan itu, yang bagian narik ini, narik itu, yang satu bagian mengeksekusi. Iya, seperti itu. Saya dulu waktu dioperasi jari saya seperti itu. Iya, dibius juga. Jadi setelah selesai kita ditidurkan, ya, tidurkan, kemudian diajak cerita. Ada 3-4 orang yang mengeksekusi, 3 orang. Diajak ngobrol-ngobrol, berapa menit itu langsung tidur, nggak sadar lagi. Begitu bangun, apa kabar Pak Ustaz? Ya, ini sudah dibungkus, sudah selesai di operasinya. Masya Allah, luar biasa. Ini tambah cepat lagi Jibril. Diambilkannya wadah yang ada terisi dengan air zam-zam, kemudian dibasuhkan ke hatinya Rasulullah SAW, wa ashrah sadrahu, dan dilapangkan dadanya Nabi Muhammad SAW oleh Jibril. Fastakhraja qalbahu faghasalahu 3 marrat, dan hatinya Rasulullah SAW dibilas dengan air zam-zam itu sampai 3 kali. 3 kali bilasan. Iya, masya Allah, air zam-zam. Wa nazza'a ma kana bihi min ada,
maka dihilangkan ada adza di situ. Adza itu hiya al-alaqah as-sauda allati hiya hadzus syaitan. Dihilangkan gumpalan hitam yang ada di hati, disebut dengan hadzus syaitan, tempat bersemayamnya syaitan. Dihilangkan, tidak ada. Ya, makanya Rasulullah itu kalau mimpi menjadi kenyataan. Ya, melihat ke depan seperti melihat ke belakang, melihat ke belakang. Ya, seperti melihat ke depan, artinya transparan, depan belakang transparan. Dan syaitan tidak berani mengganggu Nabi, apalagi berparak. Ya, apalagi masuk ke dalam dirinya, karena tempatnya sudah dihilangkan. Namunnya kita, setiap individu manusia ada hadzus syaitan, alaqah sauda. Ya, alaqah sauda allati hiya hadzus syaitan, yang dimana itu sudah menjadi tempat bersemayamnya syaitan. Apabila orang itu beribadah, maka keluarlah syaitan dari tempat persemayamannya itu, mengganggu dia. Contohnya, kalau lagi sholat kita itu kan selalu ada gangguan dari syaitan. Memang kita secara tidak langsung melihat syaitan itu, tapi gangguan itu ada dirasakan. Allahu Akbar, mulai terbayang macam-macam, itu karena ada hadzus syaitannya. Ada hadzus syaitannya. Allahu Akbar, ingat ini, ingat kunci di mana, otot diandak di mana, barang-barang di mana, dompet di mana, duit di mana, tahu semuanya itu yang pernah terlihat oleh mata, lupa, kemudian di bawah sholat langsung ingat di situ. Makanya sampai kata ulama, andai ada barang hilang, kada usah bingung-bingung, bawa sholat aja itu pasti ingat. Bawa sholat aja, Allah, ya Allah, ternyata dompet saya tuh di sini, bisa tahu gitu. Memang godaan seperti itu. Asyik sholatnya lawas berdirinya, bukan karena banyak baca Fatihahnya atau panjang Fatihahnya, atau panjang surahnya. Ternyata asyik di situ bergelut dengan hayalan. Didatangkan sama syaitan. Kita melihat bebinian sekilas saja, sekilas. Lupa itu, habis melihat itu lupa. Begitu Allahu Akbar, bisa terbayang kembali. Kok muncul lagi foto bebinian itu. Ada lagi dalam salat. La haula wala. Itu emang godaannya di situ. Namanya hadzus syaitan. Jadi ada ulama menyatakan, ulama ahli ma'rifat, untuk menghilangkan, paling tidak meminimalisir, mengurangi. Meminimalisirnya kayak apa? Caranya dengan berzikir. La ilaha illallah. Jadi binasa lagi, hancur lagi hadzus syaitan. Tempat bersemayam syaitannya di situ akan hancur kembali. La ilaha illallah. Begitu. Allah. Hancur, dibom. Disahkan istananya dia itu kena bom. Pung, runtuh dia. Dan harus dijaga, setelah itu dia akan bangun lagi. Cepat bangunnya, nggak kayak bangun kita. Kalau kita ngebangun hancur, ngebangun lagi ada IMB lah, ini macam-macam dah sudah. Ini setan ngebangun lagi secepatnya dia. Makanya cepat-cepat dihilangkan. Jangan sampai dia ngebangun lagi. Taruh plang di situ. Nggak boleh bangun di sini. Gimana caranya? Ada zikrun bil qalam, zikir dalam hati, lewat denyutan nadi kita, jantung kita, hati kita itu diiringi dengan zikir. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Lewat napas kita, Allahu Allahu Allah. Jadi kalau dia lewat masuk hidung, lewat napas kita nggak bisa, karena di situ ada zikir. Allahu Allahu. Latihanlah setiap pagi. Allahu 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 Allah. Jadi kita mengeluarkan napas kita itu, ada kandungan zikirnya. Makanya kata Rasulullah, kullu nafasin min anfasika jauharatun laki matalah. Setiap napas itu lebih berharga daripada permata. Itu napas yang disertakan dengan berzikir. Kemudian detukan, kan ada di sini denyut, tuk 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 tuk. Nah, masih berdenyut katanya. Itu disertakan zikir. Allah 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 Allah. Jadi dia nggak, setelah hancur tempat semayamnya dia masuk lagi nggak bisa. Terbentengi dengan kalimat Allah 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 Allah. Terjaga hatinya. Itu diantaranya. Kemudian wahtalafa ilaihi Mikail bi thalathi tasatin min ma'i zamzam thumma utiya bi tastin min dhahab
mumtali hikmatan wa imanan fafraghahu fi sadrih. Kemudian berbeda lagi, Mikail membawa 3 tempat yang diisi dengan air zam-zam. Ya, kemudian didatangkan kembali dengan 1 tempat min zahabin mumtali yang terbuat dari emas, dihibaki dengan hikmah wa iman. Ya, hikmah, iman dan subhanallah macam-macam ternyata dari setiap tempat yang dibawa untuk apa namanya wadah yang akan digunakan membersihkan atau membilas hati Rasulullah itu isinya macam-macam ya. Dengan hikmah, dengan iman, fa afraghahu fi sadrih, dikosongkan dadanya, wa malahu hilman wa ilman wa yaqina, dikosongkan, disterilkan dari. Kemudian dipenuhi, habis itu steril, dihibaki pulang dengan apa? Hilman wa hikmatan wa ilman wa yaqinan wa islama, ditambah nilai kekuatan, kesabarannya, keilmuannya, keyakinannya dan keislamannya. Masya Allah. Thumma atbaqahu thumma khatama baina katifayhi bi khatamin nubuwah. Kemudian diberikan stempel dengan beberapa kalinya dengan stempel kenabian. Seperti itu. Selesai disterilkan, sudah bersih betul-betul, bersih zahiran wa batinan Sayyidina Muhammad, menjadi the best of people. Sudah diibaratkan kelayakannya itu sudah layak benar untuk dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang karena ini kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Thumma utiya bil buraqi musrajan muljama, barulah didatangkan buruk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dabatun abyad tawilun fawqal himar dunal bagal. Buruk itu adalah pengertiannya seekor binatang yang berwarna putih, panjang, fauqal himar, di atas besarnya itu di atas keledai, besarnya keledai, dunal bagal, ya, di bawah kuda zebra. Jadi di atas perawakan himar atau keledai, di bawah perawakan bagal. Bagal itu kuda zebra, kuda zebra, kuda yang berwarna-warni, di bawah itu perawakannya. Jadi sedang perawakannya, kadapati gonol, kadapati halus juga. Yada'u hafirahu inda muntaha tarfih. Kemudian satu langkahnya itu beliau buruk meletakkannya seluas matanya memandang. Muntaha tarfihi, seluas matanya memandang. Oh, sekali langkahnya itu. Sekali langkahnya. Makanya apa namanya, Rasulullah itu sangat cepat sekali. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja, ya, ada ulama menyatakan itu perjalanan 1 bulan pulang pergi. Ya, ada lagi yang menyatakan tergantung kendaraannya lah, ya, sampai 2 bulan pulang pergi. Ya, itu jadi memang jauh sekali perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. 1 bulan pulang pergi itu makul. Karena memang jauh dari Mekah sampai ke Palestina sekarang itu jauh. Ya, perjalanan menghabiskan waktu 15 hari ya, sampai ke 15 hari lagi kembalinya. Jadi 1 bulan. Ya. Jauh. Belum lagi dari Masjidil Aqsa sampai ke langit pertama saja udah berapa? Ribu mil, juta miliar mil, mungkin nggak ada manusia sampai ke langit pertama aja, nggak ada yang pernah sanggup. Ada itu bebuhannya itu Eropa barat sana sampai ke bulan. Bulan itu diandak di pertengahan antara langit dengan bumi. Itu bulan. Kalau ada yang sampai ke bulan, astronot itu biasa, karena bulan itu pertengahan langit dan bumi. Artinya ke langit masih jauh, dari bumi pun jauh. Pertengahan. Belum sampai ke langit. Kalau ada yang sampai ke langit, oh udah bisa. Makanya mustahil secara logika manusia itu bisa tembus sampai ke langit kedua, ketiga itu. Karena setiap langit ada pintunya, setiap pintu langit itu ada malaikatnya menjaga di situ. Makanya Nabi Muhammad itu sampai ke langit pertama ada malaikat yang menjaga di situ. Ya, siapa? Katanya kan gitu. Di sini disebutkan, siapa di situ? Aku Jibril. Siapa bersama kamu? Bersamaku Muhammad. Ya kan, ya, aku diperintahkan untuk menyambutnya, kan gitu. Karena memang sudah diberitahu, ya, awas jar Allah ini akan ada kekasihku lewat menghadapi pian. Jangan macam-macam, jangan dipermasalahkan, itu tamuku.
beri kelancaran, selesai. Ya, makanya begitu Muhammad bersamaku, oh aku diperintahkan untuk menyambutnya, silakan naik. Naik lagi, ketemu lagi dengan malaikat yang lainnya, ketemu dengan para nabi. Di setiap satu langit ada nabi. Nabi-nabi yang sudah meninggal itu, memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi itu ya ahya fi kuburihim hum yusallun. Para nabi itu hidup, mereka tidak mati, tidak meninggal. Fi kuburihim, dalam kuburnya mereka itu ahya hum yusallun, mereka hidup dan mereka sholat, masih bisa beribadah. Ya, makanya Rasulullah melihat mereka para nabi di langit kedua, langit ke-1, ke-2 sampai ke-7 itu berbagai macam para nabi dan berbagai macam ya kegiatan mereka, ya, ibadahnya mereka, termasuk ketemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam di langit yang ke-6. Langit yang ke-6 ketemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, di sini kita ambil pelajaran. Ini singkatnya saja, karena habis waktunya. Ambil pelajaran di sini. Ya, bahwasanya orang yang meninggal itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Ya, orang meninggal bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Contoh yang paling konkret itu ya peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika setelah ketemu dan berjumpa dengan Allah, turun ke langit yang ke-6, kemudian ketemu lagi yang kedua kalinya dengan Nabi Allah Musa. Ditanya sama Nabi Allah Musa, wahai Muhammad, marhaba, kata Rasulullah, kamu dapat apa dari Allah? Aku dapat perintah sholat di sana kai. Berapa kali? 50 kali. Segan siapa? Segan umatku, aku dan umatku. Wah, kada sanggup bakalan itu umat pian. Sebagian minta lagi kepada Allah, minta didispensasi, minta dikurangi. Kadang-kadang sanggupnya umat pian itu 50 waktu kayak apa. Itu pernah dijadikan uji coba dengan umatku, nggak ada yang sanggupnya. Sampai akhirnya Rasulullah naik lagi ke hadapan Allah, minta diturunkan, dapat 5 sampai 9 kali naik turun, sampai akhirnya 5 waktu. Nah, 5 waktu itulah yang ditetapkan sampai pada saat ini. Berarti kita ngambil manfaat dari siapa? Dari pendapatnya orang yang sudah meninggal. Siapa? Nabi Allah Musa alaihi salam. Nah, memberikan manfaat. Berkat siapa? Orang yang sudah meninggal, Nabi Allah Musa tadi. Iya, kita mengambil manfaatnya sampai pada saat ini melaksanakan sholat 5 waktu berkat Nabi Musa. Makanya tidak heran para aulia seperti Abah Guru sekumpul bisa banyak orang, ratusan ribu yang datang, tidak mustahil. Iya, Allah berikan kemampuan kepada mereka yang sudah meninggal memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Masya Allah. Mungkin ini sekilas, sebenarnya masih panjang perjalanannya. Belum lagi perjalanan buruk. Ya, belum lagi dari Masjidil Haram ke Masjid, atau banyak lika-liku yang disebut dengan kebesaran Allah di situ. Waduh, banyak betul. Apa yang menjadi perbuatan kita di dunia itu cerminan buat kita nanti di akhirat. Oh iya, banyak beritanya, insya Allah lah. Ya, lihat di YouTube Al-Fakir bin Muhdar TV, itu dibahas tentang kitab Al-Warul Bahiyah min Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah, yaitu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara detail. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada saat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada pelajaran demi pelajaran di masjid kita yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum al-hadiniyah kunya salihah wa ila hadratin nabil Fatihah.